Oke, selamat siang Pak Tony dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai database DB. Di sini ada saya, Luis Francis. Saya Jerian Yusuf dan saya Anthony Bernard. Di sini kita akan membahas beberapa outline. Yang pertama ada sejarah, lalu ada requirements, terus ada keunggulan, fitur, live code, dan juga referensi. Oke, pertama-tama ini adalah sejarah dari database DuckDB. Pada tahun 2018 itu DuckDB dikembangkan oleh Mark Rasafe and Hannes Mushesen di CWI atau Centrum Wiskunde Informatika di Belanda. Kemudian pada 2019 DuckDB itu baru dirilis sebagai database yang open source project dan fokus utamanya adalah SQLite untuk analitik. Kemudian tahun 2020 hingga sekarang database DuckDB itu mulai populer di dunia data science karena kemudahan integrasi di Python dan R. Kemudian diakui sebagai database OLAP populer karena digunakan untuk analisis data, ETL, dan integrasi BI tools. Kemudian di sini ada requirements-nya itu. Yang pertama ada sistem operasi. DuckDB sendiri bisa dijalankan di Linux, ada Ubuntu, Debian, Fedora, dan lain-lain. Lalu juga bisa di Windows 64-bit dan juga bisa di macOS, Intel, dan Apple Silicon M1 atau M2. Lalu dalam di case kali ini kita menggunakan Linux Ubuntu di VirtualBox. Lalu yang kedua itu ada requirements dari sisi sistemnya itu. Di sini CPU-nya minimal 1 core. Lalu ada RAM-nya minimal 2 GB dan juga storage-nya itu instalasi minimal 50 MB, tapi ukuran database-nya itu bisa berubah, bisa membesar sesuai dengan dataset yang dipakai. Lalu kemudian ada integrasi. Di sini bisa langsung melakukan coding lewat Sui, Python, C++, Java atau Node.js. Kalau di Ubuntu sendiri kita menggunakan Sui. Selanjutnya keunggulan adalah kecepatan proses analitik data besar secara lokal dengan performa tinggi, kesederhanaan instalasi dan penggunaan sangat mudah tanpa setup seperti di server atau port atau user. Efisiensi biaya itu open source dan berjalan secara lokal, tidak perlu biaya cloud atau server tambahan. Portabilitasnya tinggi, bisa digunakan di berbagai OS dan perangkat infrastruktur khusus. Portabilitasnya mudah terhubung dengan berbagai format data dan bahasa pemrograman populer. Dan fitur-fiturnya ada mudah digunakan dan embedded, artinya instalasi sederhana, tidak perlu server terpisah, langsung berjalan di aplikasi. Portable dan multi-platform. Ini DuckDB mendukung Linux, Windows, macOS, ARM atau x86, bahkan bisa berjalan di browser. SQL modern dan fitur analitik, mendukung query SQL kompleks, bundle function, secondary index, dan transaksi ACID. Ekstensinya fleksibel, bisa ditambah ekstensi untuk format data, fungsi, dan protokol baru, termasuk Parquet, JSON, S3, dan HTTP. Terintegrasi dengan Python dan R. Cocok untuk data science, langsung bisa query data Pandas atau R tanpa copy data. Lalu gratis dan open source, bebas digunakan, dikembangkan, terbuka dengan lisensi MIT. Oke, ini adalah berikut untuk live code-nya, dan ini adalah tampilan sekilas dari query. Duduk aja bro. Di sini itu kita
itu pertama buat table customer dan masukin value-nya, kemudian yang kedua buat table baru order dan masukin value-nya. Kemudian kita menggunakan left join untuk menggabungkan customer ID yang ada pada table order dan table customer. Nanti akan menampilkan customer ID kemudian namanya, dan selanjutnya itu ada left join ditambah order dan group. Di sini itu kita left join antara customer ID yang ada pada table customer dan table order, kemudian kita mengurutkan secara descending dari total belanja setiap customer. Nanti diurutkan dari total belanja yang terbesar kemudian terkecil. Kemudian ini grup mengelompokkan customer name dari table customer. Berikut ini adalah referensinya. Ya. Sekian dari kami, terima kasih.